siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya masih ada di Indonesia International Motor Show 2023 dan sekarang ada di booth-nya Yadea. Yadea ini adalah produk motor listrik dari China yang penjualannya gokil, banyak banget. Tahun 2021 yang lalu mereka jualan 13,8 juta unit di seluruh dunia. Gila ya. Dan mereka sudah punya jaringan di hampir 90 negara di dunia, teman-teman. Salah satunya tahun ini mereka masuk ke Indonesia lewat Indomobil. Jadi Indomobil jadi partnernya untuk memasarkan produk-produk motor listriknya di tanah air, gitu teman-teman. Dan motor-motornya semua akan dirakit di pabriknya Indomobil di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mulai bulan Maret besok udah mulai jualan ya. Bahkan mereka sudah meresmikan 3 dealernya. Jadi nanti dealernya akan nambah terus, banyak banget. Dan sekarang kita mau lihat ada apa aja motor-motor barunya. Totalnya ada 3 skuter dan ada 4 sepeda listrik, sepeda goes gitu. Bentuknya kayak motor tapi ada goesannya juga. Oke, kita mulai dari yang paling tinggi speknya kali ya. Ada G6 di sini, teman-teman. Yuk. Oke, teman-teman, yang pertama adalah ini nih, G6. Nah, ini adalah varian tertingginya ya, biarpun varian tertinggi, tapi ternyata secara spesifikasi dinamo motor listriknya, baterainya sama aja. Dinamo motor listriknya pakai 2000 watt, ada di hub sini teman-teman, ada di roda belakangnya, dari Yadea ya. Terus baterainya juga sama, baterainya juga pakai Graphin 72 volt 38 ampere hour. Jadi semua motor listrik yang masuk ke Indonesia yang pertama kali ini semua pakai Graphin semua. Graphin itu kalau menurut teman-teman di Yadi ini mereka menjelaskan kalau Graphin itu secara konsumsi baterainya itu bisa lebih hemat, maka jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Tapi performanya biasa aja. Dan harganya, yang penting harganya murah teman-teman. Ini varian tertinggi dijual cuma 29 juta loh. 29 juta itu setara sama Gesit ya. Gesit yang G1 itu sama-sama 29 juta, dinamonya juga sama-sama 2000 watt, tapi jarak tempuhnya di motor ini bisa sampai 100 km. Sedangkan si Gesit cuma sekitar 50 km aja. Ya salah satunya karena di motor ini sudah pakai baterai yang Graphin tadi itu. Secara spesifikasi mungkin akselerasinya nggak akan kencang-kencang banget, top speednya juga cuma sampai 70 km per jam, tapi itu tadi yang penting adalah harganya sudah ditekan dan jarak tempuhnya jauh teman-teman. Nah, kalau secara kelengkapan, karena motor ini adalah yang paling tinggi saat ini dijual di Indonesia, dia udah ada lampu-lampu LED semua, terus udah ada cruise control, kemudian juga ada namanya TTVAR ya. TTVAR tuh kalau di Yadea ini semacam teknologi untuk regeneratif brake-nya. Jadi kalau kita lagi ngerem, lagi deselerasi, maka secara otomatis akan membantu mengisi baterainya teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Jadi secara teknologi memang ya paling tinggi kalau dibandingin sama 2 varian yang lain. Oh iya, di motor ini sepeda motornya keren loh teman-teman. Yuk kita sama lihat yuk. Oke teman-teman, ini berhubung yang ini agak beda ya. Ini adalah G6 yang versi Eropa gitu, yang versi Indonesia ada di depan. Sama kita lihat area panel speedometernya. Karena warnanya bagus banget pakai TFT, kan ada indikator untuk regeneratif brake-nya. Nah teman-teman nih, speedometernya G6. Keren banget ya, full color banget dan warna itu menarik banget. Terus kalau kita lihat nih, ini masih ada huruf P-nya di sini, pecatnya masih parking ya, masih belum bisa jalan. Kalau mau jalan harus tekan rem sama tekan tombol P-nya. Nah, udah ready nih. Kalau ini yang sport ya, sport tuh warnanya orange teman-teman sininya. Orange, kalau misalnya mau ganti ke mode yang TTVAR atau Eco dia jadi biru. Nah kalau muter kayak gini nih. Gitu. Yang sport kayak gini. Sampai 72 km per jam tuh. Tampilannya keren, warnanya bagus banget teman-teman. Tampilan warnanya keren banget tuh. Nah gitu teman-teman, detail-detail di speedometer cakep ya. Tapi kalau kalian lihat desain bodi juga lumayan kece sih, kayak misalnya nih, dia udah pakai bezel di sini, terus ada lampu sen yang nyelempil di sini lucu banget ya. Ini headlampnya full LED ada di sini, dan ini emang bener-bener ikoniknya banget sih Yadi. Ini ada huruf Y-nya itu loh, di sini ada sinyal huruf Y-nya. Oh ya, kalau kalian lihat ini teman-teman, ini ada stiker nih, Red Dot Winner tahun 2020. Red Dot Winner tuh kayak semacam penghargaan untuk desain terbaik ya. Salah satunya adalah desain untuk kendaraan motor listrik. Si Yadi yang G6 ini pernah dapat penghargaan terbaik di tahun 2020 gitu. Kemudian kalau kita lihat bawah teman-teman, ini ada roda yang nggak terlalu gede, ring 12, terus remnya ada cakram ya. Dan remnya ini kombi brake, jadi kalau kita tekan rem belakang maka secara otomatis depan belakang kan ngerem semua, biarpun belum pakai ABS gitu kan. Kalau setelah finishing bodi-bodinya sih lumayan ya, catnya bagus gitu, plastiknya tebel juga gitu ya. Oke sih, kalau setelah finishing lumayan teman-teman, biarpun kayak besi-besi kayak ginian ya, ini biasa aja lah ya, nggak terlalu istimewa-istimewa banget. Tapi di bodi warnanya bagus sih.
Kemudian kalau kita lihat bagian tengah sini, nah ini bodi tangannya gede banget teman-teman. Terus ini ada buat pijakan kakinya ternyata ini karet teman-teman. Ini dari karet, jadi kalau kakinya nginjek itu kerasa keset ya, kerasa nge-grip gitu. Kemudian bodi bagian belakangnya juga unik ya bentuknya, modern banget kan, kayak agak membuat gitu. Sini ada push stepnya. So, kalau kalian lihat ke bawah, di sini ada swing arm yang di cover pakai cover plastik. Terus suspensinya ganda kanan kiri dan udah ada setelan preloadnya. Rem belakangnya cakram dong, biarpun di sini nggak terlalu besar tapi sudah pakai cakram 1 piston. Oke, di lampu belakangnya teman-teman. Lampu belakangnya kotak ternyata ya. Kotak lagi-lagi ada signature huruf Y-nya. Terus pakai lampu sen yang keluar gini. Kemudian di bawahnya ada dudukan buat plat nomor. Nah, spatbornya pakai spatbor Hager model di bawah kayak gini teman-teman. Roda belakangnya juga pakai 12 juga dengan lebar 100/80. Oke, sekarang kita langsung lihat versi yang kedua nih, yang tengah-tengahnya. Harganya cuma sekitar 23 jutaan. Yuk. Lalu teman-teman yang kedua ada ini nih, ada Yadi E8S Pro. Wah, Pro ya kayak handphone. Kalau Pro biasanya ini banyak ya, kameranya banyak. Enggak. Nah, yang ini nih sebenarnya kalau spesifikasi motor listrik sama baterai sama aja kayak yang G6, cuma bedanya di motor ini jarak tempuhnya bisa lebih jauh teman-teman. Di motor ini bisa 150 km, sedangkan speednya atau speednya cuma 60 km aja. Jadi keunggulan di sini adalah di jarak tempuh yang lebih jauh kalau dibandingin sama yang Gen 6, yang lebih cepat ya. Di sini lebih pelan tapi jaraknya bisa lebih jauh. Terus keunggulan lainnya kayak misalnya bagasinya, kalian harus lihat teman-teman. Bagasinya gede banget loh ini. Tuh, lihat nih, segede ini bagasinya. Helm masih bisa masuk kan. Kalau dibanding sama Gen 6 di sini lebih besar. Kemudian ya secara tampilan memang lebih klasik lah ya, lebih elegan dibanding si Gen 6 yang sporty. Di sini lebih sopan tampilannya. Terus kalau fitur-fitur yang lain kayak cruise control belum ada. Tapi kalau kayak tadi yang titipar, yang regeneratif brake ada teman-teman. Kalian bisa lihat sini nih di panel indikatornya. Nah ini panel indikatornya teman-teman kayak gini. Ini ada speedometer, ini ada odometer, ada tegangan baterainya gitu kan. Nanti kalau masih dalam kondisi belum jalan, dia autonya P. Tapi ketika udah ready, nah udah ready saya cuma tekan rem aja langsung ready. Ini kalau ada di gas, nah ini akan ketahuan teman-teman tuh. Nah ini kalau ada putih ini berarti baterainya bekerja secara normal. Kalau hijau berarti sedang melakukan regenerasi brake-nya ya, titiparnya aktif gitu kan. Dan ada lagi warna merah sebenarnya. Warna merah ini ketika kita lagi nanjak atau lagi ngebut top speed, ini warnanya akan jadi merah. Indikatornya lucu ya. Warnanya juga bagus banget, nyala banget. Gitu teman-teman. Kalau fitur-fitur yang lain sih sama-sama aja ya. Roda pakai ring 12, suspensi Yadea, terus remnya pakai kombi brake juga gitu kan. Kalau yang ini unggulannya adalah di jarak tempuhnya. Sekarang kita lihat yang satu lagi yang paling murah teman-teman, yang harganya cuma 21 juta. Kalau yang ini harganya 23 juta. Yang sekarang 21 juta, sama-sama di sana. Kalau saya paling suka, biasanya malah yang itu loh, lebih keren. Yuk. Oke teman-teman, ini yang paling terakhir nih, ya dia T9. Nah kalau saya, secara desain saya paling suka yang ini sih, keren banget ya. Garis-garis tajam-tajam gitu kan, lihat nih bagian depannya. Kotak-kotak gagah gitu, lampu juga keren banget. Kalau nyala lampu cakep banget teman-teman. Tuh, wow, keren ya. Aduh, ini paling keren desainnya, tapi malah paling murah, cuma 21 juta. Padahal secara spesifikasi dinamo motor listriknya, terus baterainya sama aja, sama kayak dua yang lain yang lebih mahal, yang 29 dan yang 23 juta. Oke teman-teman, kalau di varian yang ini secara detail memang lebih sederhana ya, banyak fitur-fitur yang nggak ada, kayak misalnya nggak ada cruise control, terus juga bagasinya lebih kecil juga. Kemudian speedometernya juga bisa banget teman-teman, coba lihat sini deh. Speedometernya cuma kayak gini doang nih. Kalau yang dua lain kan dia pakai modal TFT ya, warna-warni, sedangkan sini LCD biasa. Bahkan belum negatif display nih, layarnya masih yang warna putih biasa aja. Ini ada posisi P, kalau kita nyalain ini udah ready ya. Ada speedometernya di sini, ini bisa digas, bisa jalan gitu. Terus ada buat riding mode-nya. Yang 1, 2, ada 2 riding mode kan, ada odometer, ada tegangan baterai. Sederhana banget, simple itu, nggak ada tampilan yang menarik, yang wah kayak di dua kakaknya gitu kan. Kemudian ya tombol-tombolnya deh, tombol-tombolnya mirip kayak tombol-tombol skutik Honda ya. Ada buat nyalain lampu, ada tombol buat shift riding mode-nya. Terus di sebelah kiri ini ada buat lampu jauh, ada klakson. Klaksonnya keras banget. Dan ada lampu senya di sini. Kemudian ini ada juga tombol buat P ya. Di ujung sini nih, ini ada tombol P ini untuk memosisikan ke posisi parking. Artinya motornya udah nggak bisa digas lagi gitu loh. Kalau mau jalan tinggal ditarik remnya. Tuh gitu. Gitu teman-teman, sederhana banget. Terus ini juga nggak ada lacinya ya, cuma bener kosong kayak gini doang.
Kemudian ini ada colokan buat ngecas handphone ya, pakai power outlet gitu. Sebelah sini ada kunci yang unik banget nih, kuncinya model keyless sebenarnya, ini keyless sebenarnya teman-teman, tapi ada anak kunci di sininya buat darurat ya, kalau ketika akinya tekor gitu kalian masih bisa buka jok lewat sini, kalian buka joknya lewat rumah kuncinya ini teman-teman gitu. Terus bagasinya coba kita lihat ya, kenapa murah salah satunya teman-teman, karena bagasinya nggak terlalu gede, kecil-kecil aja tuh, cuma segini doang. Ini ada chargernya. Nah, chargernya sini teman-teman, chargernya kayak gini. Oh iya, pasti kalian banyak penasaran ya, ada di mana sih baterainya? Nah, ternyata di semua motor listriknya si Yadia ini, baterainya di sini teman-teman. Ada di bawah jaket kakinya. Jadi emang baterai yang model fix ya nggak bisa dilepas ya. Kalian cuma bisa ngecas doang. Colokannya ada di sini, colokan ngecasnya tuh. Ada di sini. Gitu teman-teman. Oke. Kalau soal tampilan saya sebenarnya paling suka yang ini sih, paling keren ya. Oh iya, kalian belum lihat belakangnya kan tuh. Bagian belakang juga cakep banget teman-teman. Lihat sini deh. Lampunya keren banget kan, bagian belakang kan kotak-kotak gitu ya, ketang kokoh gitu kan. Oh, kalau nyala juga cakep kan. Oh teman-teman, kalau motor ini nih jarak tempuhnya cuma bisa 100 km dan top speednya cuma 60 km per jam. Jadi kalau dibandingin sama yang tengah-tengah tadi ya, yang si 8 Pro tadi, emang jarak tempuhnya nggak sejauh tadi itu ya. Yang itu kan bisa sampai 150 km kan, ini cuma 100 km aja. Jadi emang secara spek ya paling rendah juga sih sebenarnya, fitur-fiturnya, terus top speednya, jarak tempuhnya juga paling rendah. Jadi wajar kalau harganya lebih murah gitu kan. Kalau yang paling laris yang mana? Itu ternyata selama pameran ini yang paling banyak dibeli malah justru yang tengah-tengah tadi teman-teman. Yang jarak tempuhnya bisa sampai 150 km sekali ngecasnya gitu. Oke, sekarang kita lihat sepeda listriknya. Karena ada harganya cuma 6 juta teman-teman, murah banget ya. Tapi kalau saya sih jujur paling suka desainnya, saya suka desain yang ini nih. Nah teman-teman, ini nih, imut banget kan? Namanya Minio. Mungkin kayak Minion kali ya, imut-imut gitu kan. Nah, jadi sepeda listrik ini masuk ke sepeda sih, bukan motor ya. Kenapa sepeda? Karena ini ada goesannya teman-teman. Jadi kalau misalnya baterainya habis, kalian bisa goes gitu kan. Si Minio ini dijual harga 10 juta, terus spesifikasinya dinamo motor listriknya ini cuma pakai dinamo 500 watt dengan baterai Graphene 48 volt 23 ampere hour. Terus kalau range-nya jarak tempuhnya bisa sampai 90 km. Tapi top speed-nya cuma 25 km per jam aja, pelan banget ya. Cocoknya buat di komplek gitu aja lah, di komplek, ke minimarket itu oke. Cuma 25 km per jam aja. Lucu sih, ini lucu banget teman-teman. Sedangkan ada dua yang lain yang pakai spesifikasi sama. Spesifikasinya sama-sama pakai dinamo motor listriknya cuma 500 watt. Ada di sebelah sana teman-teman. Yuk, lihat sana ya. Lanjut, ini ada namanya Sparta. Sparta sama teman-teman. Dinamo sama baterainya sama-sama aja gedenya, nggak gede-gede banget, tapi jarak tempuhnya lebih pendek kalau dibandingin sama yang tadi ya, sama si Minio. Si Sparta ini cuma bisa sampai 80 km aja, tapi kekuatannya, kemampuannya buat bawa barang, buat boncengan lebih kuat sedikit kalau dibandingin sama si Minio tadi. Dan uniknya di semua sepeda listriknya si Yadia ini semua udah ada kayak gitu teman-teman. Dikasih keranjang gitu kan. Keranjangnya semua taruh di depan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ini ada pengaitan juga nih, ada pengait penguncinya pakai karet gitu. Oh, jadi kita bisa bawa barang gitu kan. Emang buat motor komplek oke banget ya. Ibu-ibu nih bahaya nih, pasti naksir lihat bentuknya yang lucu-lucu. Selain itu ada satu lagi yang tampangnya lebih sporty. Ada di depan sana tuh, ya sama-sama sana yuk. Nah teman-teman, ini namanya X-Bull. Wah, sporty banget kan. Emang si joknya kayak pendek ya, buat boncengan mungkin agak repot kalau dibanding sama dua yang tadi. Ini cocoknya buat kalian yang suka sendirian gitu kan, buat tanding sendiri ini lebih oke sih. Biarpun sebenarnya masih ada putar buat boncengannya. Terus shock breaker belakangnya juga udah pakai model tabung tuh. Sporty banget ya. Sekilas sih mirip kayak Yamaha X-Ride nggak sih tampangnya? Sangar-sangar gitu kan, ada behel di sini, minimalis kelihatan kayak lebih trondol gitu. Biarpun di depan masih dikasih keranjang juga. Oke teman-teman, 3 sepeda listrik tadi sama-sama punya sepeda motor digital yang bentuknya kalau misalnya keren nih. Coba lihat sini nih. Nah, sepeda motor digital semua sama teman-teman, kayak gini nih tampilannya. Wow. Ini ada sepeda motor di tengah nih, kalau masih P saya aktifin dulu ya. Nah, ini ada speedometernya, terus di bawah ada odometer, ada riding mode-nya, ada sport atau mau eco, ada pilihannya di sini. Ada indikator buat lampu sen juga tuh. Jadi kalau dinyalain, nah lucu ya, ada iluminasi kayak gininya ya. Wow, kelihatan kalau lagi digas atau lagi dibuka gasnya. Gitu teman-teman. Sedangkan ini tombol-tombolnya juga bagus banget teman-teman tuh. Tombolnya malah lebih keren loh, lebih keren daripada tadi tuh. Daripada si kita 9 lebih keren ini nih. Bagus banget, tombol-tombolnya cakep nih.
spot eco, ada buat takar lampunya, tadi itu buat parking ya. Kemudian ini ada lampu hazard, tuh ada hazard segala loh. Ini ada hazardnya di sini, ada lampu sen, sama ada buat klakson. Wih, klaksonnya keras. Cakep sih yang ini, buat yang suka sporty cocok banget teman-teman, pas banget nih. Oke teman-teman, ini harganya 10,5 juta, 10,5 juta. Ya mirip-mirip lah ya, semua yang pakai dinamo 500 watt sepeda listriknya harganya 10 jutaan, 9 sampai 10 jutaan. Tapi ada yang paling murah, namanya Dingding, cuma 6 juta aja. Kita ke sana ya, ada di sana teman-teman. Cuma 350 watt dinamonya. Nah ini teman-teman, kecil banget ya, ini bener-bener mirip kayak sepeda gitu kan. Bener-bener sepeda banget loh. Dan ini dinamo listriknya cuma 350 watt, dan spek baterainya dia pakai Graphene 48 volt 12 ampere hour. Top speednya bisa 25 km per jam dan jarak tempuhnya cuma 55 km aja. Tapi 55 km tuh kalau buat di dalam kompleks sih lumayan ya. Bakal jarang ngecas ya kalau menurut saya sih. Ya paling depan ke minimarket yang anak sekolah paling berapa kilo gitu kan. Kalau ini secara tampilan memang sederhana banget. Begitu juga sama fitur-fiturnya. Sini, lihat ke speedometernya deh. Speedometernya tuh cuma gede doang teman-teman. Tuh, nggak ada apa-apanya, nggak ada speedometernya malah. Cuma indikator buat baterai doang, baterainya pasti 20%, 50% gitu aja udah. Terus ada indikator buat lampu, udah nggak ada apa-apaan lagi. Sesimpel itu. Bahkan untuk nyalain sama matiinnya, ini kalau misalnya kita mau nyalain, cuma tinggal tekan rem aja nih. Tekan rem, terus indikatornya berubah. Dari P jadi hilang. Kalau hilang, artinya motor ini udah bisa jalan. Gitu doang teman-teman. Sesimpel itu, nggak ada apa-apanya. Ini udah bisa jalan teman-teman. Tuh, udah bisa jalan. Kita cobain jalan ya. Lucu banget ya, asli. Ini joknya empuk banget teman-teman, joknya empuk banget betul deh. Hampir semua motor si Yadi ini semuanya empuk banget, dipegang aja kenyal-kenyal banget tuh. Lucu ya. Cuma emang ergonominya emang agak aneh ya, karena motornya kecil gitu kan, dan kerasa sangat lincah, sangat lincah karena enteng banget. Oh ya, satu lagi yang udah kalian teman-teman, lampu jauhnya, ya kan lampu dekat nih. Kalau mau lampu jauh tuh ternyata sakarnya ada di ini nih, ada di anak kuncinya. Ini kalau kita putar ke depan, dia jadi lampu jauh tuh. Wah, lucu ya. Cuma 6 jutaan loh ini. Ini buat ke komplek, buat emak-emak sih oke lah ini, buat ke minimarket. Boleh. Ternyata susah juga ya kalau dipakai buat goes kayak gini. Ini simulasinya kalau tiba-tiba baterainya habis teman-teman. Saya harus goes. Ternyata kayak gini nih. Ternyata kalau di ghost agak susah ya, karena posisi ghostnya kan mundur dan agak lebar gitu kan. Waduh, lucu. Mau nyobain nggak? Kalau dipakai sama orang yang badannya gede kira-kira ya. Cuma 350 watt, cobain ya. Dari 200 kilo. Berapa kilo mas bedanya mas? Hah? Berapa kilo? 150. 150. Tadi masih berapa? Betul berapa? 80. 230 kilo tadi buat boncengan. Sekecil ini ya. Cuma 350 watt aja baterainya. Baterai dinamonya cuma 350 watt. Gokil. Dan ini teman-teman satu lagi, ini adalah Yadia Kines. Ini satu motorsportnya yang baru aja dipamerin di EICMA tahun lalu ya. Dan sekarang dibawa ke Indonesia. Belum resmi dipasarkan, tapi kabarnya sih bakal dijual juga, tapi nggak tahu kapan. Yang jelas secara spesifikasi gokil sih. Jadi motor sport ya, tampaknya sportback banget. Dan punya dinamo dengan spesifikasi 5.500 watt. Dan peaknya sampai 10.000 watt. Gokil ya. Torsinya bahkan dikan sampai 280 Nm. Itu lebih gede daripada torsinya Moge 1000 cc misalnya. 250 Nm. Emang khasnya motor listrik ya, torsi instannya gede banget di awal gitu kan. Sedangkan top speednya motor ini diklaim bisa sampai 100 km per jam. Wah, ini kalau misalnya beneran dijual di Indonesia, kira-kira kalian gimana? Tertarik nggak sama motor ini? Kita sama-sama tunggu ya. Sama-sama tunggu si Sportback juga dipasarkan di Indonesia. Oke teman-teman, kira-kira itu review suka kita jalan-jalan ngeliatin semua line up-nya Yadea yang dijual di Indonesia. Ada 3 skuter dan ada 4 sepeda listrik. Harganya mulai 6 juta sampai 29 juta.
Nanti setelah event IMS ini, mudah-mudahan kita bisa nyobain ya, kita bisa review lebih mendalam satu persatu tipe-tipenya, jadi bisa jadi jawaban buat kalian yang penasaran sama motor-motornya Yadea di Indonesia. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, juga nyalakan tombol motor TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!